Kalau zat sudah satu, ya, dilihat kepada maknawiyah atau asmanya 7, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, itu naik asma, berarti 7. Jadi kalau manawiyahnya 7, salbiyahnya 1, berarti 7 tambah 1 8. Ya. Nah, 8. Nah, 8 ini adalah kodrat, yaitu kodrat keumatan. 8 batang tulang dalam 20 sifat Allah. Jam 8, jam 20. Berarti sudah berupa sebuah diri. Berarti 8. Nah, karena dia bersifat adalah 8 dan 20, berarti dia betul-betul sudah menjadi maknawiyah, salbiyah, ya, dan nafsiyah. Betul-betul sudah menjadi 20 dia. Kenapa? Karena 7 ditambah 1 sudah 8. 7 manawiyah ditambah salbiyah 1. Karena salbiyah itu yang 5 itu kodratnya cuma 1 zat. Berarti dia 8. Berarti dia 1 zat. Berarti 7 tambah 1 8. Jadi kalau kita pahami dari awal tadi, dari mana makomnya, berapa jumlah makom? 3. Makomnya 3, yaitu manawiyah, nafsiyah, salbiyah. Asmanya manawiyah, husnanya salbiyah, batinnya nafsiyah. Nah, 3 dia. Nah, inilah yang akan menjadi Rabbani, Rohani, Nurani di 99 tadi. Jadi sudah menjadi kodrat dan sudah mendapatkan nama. Nanti insyaallah di season kedua nanti kita akan tajalikan bagaimana dia menjadi Asmaul Husna, bagaimana memunculkan nama dia ini dan memunculkan kodrat zatnya. Nah, zat akan mewujud menjadi tubuh, sementara nafsiyah akan menjadi diri dan maknawiyah akan menjadi sifat. Berarti dia juga jadinya, betul tak? Dia berdiri sebagai zat menjadi tubuh, rohani yaitu diri nafsiyah menjadi diri batin, dan manawiyah menjadi kehidupannya. Jadi tampaknya manawiyah ini adalah asmanya adalah asma dia. Nah, kalau memang asma dia, berarti ini namanya diri sifatnya Allah. Gitu ya. Nah, berarti kita sudah paham kalau diri itu berdiri hanya menjadi diri sifatnya Allah, menjadi diri sifatnya Allah. Berasma akan sifatnya, berhusna akan dirinya, bersir atau bernafsi akan diri batinnya. Berarti yang 3 itu maknawiyah jatuh ke asma, nafsiyah jatuh ke batin, dan salbiyah jatuh ke diri jasad. Nah, jadi begini, kalau kita memang belajar tajuknya sesuai dengan jalannya, maka paham kita itu nanti setelah semakin dia sempurna, nanti kita akan paham. Tapi kalau kita belum dirikan bagaimana dia sampai menjadi asma, apa amalan sehingga lahirlah 7 asma Allah tadi. Karena asma ini adalah menuju sifat. Nah, asma mana sifatnya? Yaitu kayak seperti asmanya sama, sifatnya samiun. Nah, basar sifatnya basirun. Nah, sementara zat adalah kodrat yang menjadi jasad.
Ya, ampas, napas, tanapas, numpus, dia akan nanti menjadi kodrat. Nah, kalau jatuh kodratnya ke sifat Muhammad, mim ha mim dal, dia akan jatuh kepada di wadi mani manikam. Nah, setelah itu kalau dia jatuh ke nur, nanti dia berkodrat, itu akan terdapat sifat nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Dia gitu, ya. Nanti nafsiyah itulah diri yang sir, itu yang dikatakan aku. Nanti dia akan muncul karena naf, syiah, sin itu nas, berarti nas'ah. Ya, berarti dikatakan dengan nasfa atau nasfa atau nafas. Nah, dia kembali menjadi sebuah kodrat diri, kembali menjadi nafas atau diri yang sesungguhnya. Jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi dengan kita sudah memahami perjalanan daripada itu, 3 kodrat sudah muncul dari 7 tambah 5, 12, 1 tambah 2, 3, menjadi Rabbani, Rohani, Nurani. Dan hakikat asma sudah muncul pada kata sifat, yaitu dikatakan dengan sifat. Kalau dia asma itu dikatakan dengan sifat maujud, ya. Usna dikatakan dengan wujud, dan diri sir nafsiyah dia akan dikatakan wujud, ya, dia disebut dengan wujud. Jadi dengan adanya lahirnya 7 tambah 1, ya, dikatakan 7 maknawiyah tadi ditambah 1 zat 8, maka kodratnya 20. Nah, kalau kita pertambahkan 20 ditambah 8 menjadi 28, 2 tambah 8 menjadi 10, maka menjadi 10 amal besar, atau dikatakan diri sifat, yang 10 amal besar yang pernah kita pelajari tempo dulu dari awal-awal. Jadi untuk itu jemaah, sekarang kita telah mendapatkan wujud sifat daripada nur dan zat itu sudah mewujud kepada Asmaul Husna. Berarti nur sudah memiliki makom, ya, dia sudah memiliki makom asma. Jadi memang asma itu tetap asmanya Allah, ya. Nah, dan husna pada salbiyah tetap menjadi husnanya Allah, tetapi dalam makom sifat, ya. Tajalli dirinya ada pada nafsiyah nanti. Jadi kalau kita nanti mengamalkan ini, berarti kita harus mendirikan asmanya yang 7 dan mendirikan kodrat pada salbiyah yang 1 dan mewujudkan diri nafsiyah sir atau keakuannya. Di keakuan inilah para jemaah sekalian akan terbentuk beberapa hal, ya, dari keakuan tadi. Nafsiyah manawiyah itu adalah sifat asmanya Allah yang mana dia akan menjadi makomna. Keakuan Allah pada diri manusia dinamakan na. Nah, ya. Nah, sementara keakuan Allah pada dirinya disebut hu. Ya. Dan kekodratan bagi Allah disebut dengan atau zat. Maka nanti ini akan berdiri dari hasil pentajalian nanti berupa ya, artinya keakuan Allah pada sifatnya kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, dan keakuan Allah pada kodrat batinnya nafsiyah.
dan adalah kodrat zat Allah kunah akan mewujud menjadi kunal, yaitu jasad. Jadi sangat rapi sekali Allah menjadikan diri. Tapi jangan coba-coba mencari dirimu. Ini belum ada jatah dirimu di sini. Ini masih seputaran diri sifatnya Allah. Ya, Dia membangun dirinya sendiri yang akan menjadi wujud yang menyembahnya. Nah, makanya kalau dari sifatnya sendiri yang menyembah Dia, itu tidak ada persekutuan baginya. Ternyata benar. Setelah kita kaji dari awal sampai Asmaul Husna ini, tidak ada persekutuan sedikit pun. Ternyata ini adalah sifat dirinya sendiri. Sifat dirinya sendiri.